Selamat siang Pak Doni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 dari kelas LF24 ingin menjelaskan tentang produk Berry Benka. Berry Benka merupakan brand lokal yang bergerak di bidang fashion untuk wanita dan pria. Produk-produk yang dijual oleh Berry Benka yaitu bags, clothing, shoes, and accessories. Pendiri Berry Benka sendiri yaitu Jason Lamuda yang yakin bahwa brand fashion akan tumbuh besar. Di Indonesia tidak ada brand fashion yang kuat, menurut Jason Lamuda, sehingga Jason Lamuda ingin menjadi pemenangnya. Mereka tidak ingin di Indonesia dipenuhi dengan brand-brand dari luar negeri. Selain itu, Indonesia memiliki banyak penjahit dan industri tekstil, sehingga mendapatkan barang atau bahan baku sangatlah mudah. Tinggal bagaimana Beribenka dapat membuat produk yang menarik, kreatif, dan harganya tidak terlalu mahal, sehingga dapat disukai oleh banyak customer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Instagram Berry Benka yang punya 9.000 posts, 800.000 followers, dan ini juga ada link yang membawanya ke situs lainnya seperti website, TikTok, Shopee, Lazada, Zalora, Tokopedia, dan juga link untuk bisa melakukan pemesanan lewat WhatsApp dan juga untuk aplikasi tersendiri. Dan juga ada link yang membawanya untuk ke shop Instagram shopnya Berry Benka. Nah, selanjutnya, ini adalah website Berry Benka. Berikut ada banyak diskon dan juga ini adalah katalognya tertunjuk di websitenya Berry Benka. Oke, selanjutnya ada 29 offline store Berry Benka. Nah, ini untuk tampilan dari WhatsApp Business yang buka dari jam 8 sampai jam 8. Dan juga ada Shopee yang pengikutnya ada 2,6 juta dan ratingnya 4,9 dari 5. Jadi cukup bagus. Dan juga ada TikToknya Berry Benka yang mempunyai 400.000 followers dan postnya lumayan banyak, tapi views-nya masih di bawah 10.000 dan juga komennya biasanya juga 0, kalau nggak di bawah 10, dan likes-nya juga di bawah 100. Oke, selanjutnya ada Lazada Berry Benka. Ada 20.000 followers, jadi lumayan banyak, tapi tidak sebanyak Shopee. Ada Tokopedia Berry Benka, ratingnya 4,9, jadi lumayan bagus, dan juga ada 40.000 rating, 11.000 ulasan. Nah, untuk Zalora ada juga banyak diskon dari Berry Benka, tetapi tidak sebagus Shopee. Kami menggunakan SimilarWeb dan Brand24 untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar brand image Berry Benka dalam sosial media dan bagaimana dampak dari media marketingnya. Dari analisis yang kami dapatkan, di Brand24 terdapat 271 mention dari customer kepada Berry Benka. 262 mention didapatkan dari sosial media dan 9 mention didapatkan dari non-sosial media. Lalu ada juga estimated social media reach, yaitu sebesar 16, dan non-social reach, yaitu sebesar 90.000. 44. Social media interaction yang didapatkan sebesar 9.167. Likes yang didapat sebesar 8.345 likes secara rata, dan negatif feedback yang didapat sebesar 4,1%, yang dimana harus diperbaiki ke depannya. AVE atau Advertising Value Equivalency yang didapatkan adalah sebesar $5.600. Berry Benka ini juga menempati global rank pada peringkat 760.294. Rank di Indonesia ditempati pada ranking 25.259 dan menempati ranking 169 pada bidang lifestyle, terutama pada fashion dan apparel. Traffic dan engagement selama 3 bulan dari bulan Oktober sampai Desember ditempati paling tinggi pada bulan Oktober, di mana terdapat 71.500 visit pada bulan itu, dan mengalami penurunan yang lumayan tinggi pada bulan November hingga hanya menyentuh 38.000 visit. Tetapi pada bulan Desember total visitnya kembali naik sebesar 3.000. Menurut kami, mereka harus memakai SEO atau Search Engine Optimization agar mereka bisa menjadi top search atau dengan online ads via Instagram atau sosial media lainnya yang bertujuan untuk menaikkan total visit mereka, dan mereka bisa mempertahankannya, apalagi untuk menaikkan total visit mereka ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang acquisition. Jadi acquisition itu merupakan proses menarik atau mengakuisisi suatu hal untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, kami menyarankan offline campaign and SEO, Search Engine Optimization untuk brand Berry Benka. Pada awalnya, brand Berry Benka hanya membuat online store, kemudian diperluas jangkauan marketingnya dengan membuka offline store. Jadi melihat situasi sekarang yang
sudah melewati pandemi COVID-19, kami menyarankan Berry BNK untuk melakukan offline campaign di salah satu mall dengan mengundang influencer atau artis untuk melakukan promosi sehingga customer atau orang-orang yang belum mengetahui tentang Berry BNK menjadi lebih tahu dan tertarik. Lalu pada CEO merupakan teknologi yang diciptakan sebagai mesin pembantu user untuk bisa menemukan apa yang diinginkan oleh user lewat kata kunci. Nah, dari analisis yang kami lakukan, keyword untuk menemukan brand Berry Benka ini agak sulit. Jadi, kita harus benar-benar keywordnya itu Berry Benka, nggak boleh kayak tas vokal, itu tuh nggak bakal muncul tentang Berry Benka. Nah, maka dari itu kami menyarankan sebaiknya Berry Benka melakukan kerjasama dengan mesin pembantu user ini supaya keywordnya ditambahkan dan menjadi lebih mudah menemukan Berry Benka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang conversion dan proposition development. Kami mengambil dua contoh yaitu content management dan customer service. Yang pertama content management. Berry BNK sudah sering membuat konten seperti di aplikasi Instagram dan TikToknya. Konten tersebut mendapatkan viewers yang cukup banyak, bahkan ada yang menembus 200.000 viewers. Namun, ada juga yang hanya menembus 500 saja. Untuk like dan comment masih sangat minim. Maka dari itu, kami menyarankan untuk menggunakan content management supaya viewers, like, dan komen pada sosial media Berry BNK bisa sesuai dengan followers yang cukup tinggi. Yang kedua adalah customer service. Customer service sangat berperan penting dalam sebuah bisnis. Karena misalkan dari Berry BNK salah mengirim barang ke customer-nya. Customer bisa langsung komplain ke kontak di customer service tersebut. Dengan begitu, Berry BNK akan mengetahui kesalahan mereka dan memperbaiki. Selanjutnya ada retention. Retention ini kami mengambil dua juga. Yang pertama personalization dan email marketing. Personalization merupakan salah satu teknik pemasaran yang dilakukan oleh penjual kepada customer-nya dengan menampilkan desain online shop yang menarik atau juga membangun relasi baik dengan para pelanggan. Relasi ini dapat dibangun dengan mengirimkan konten eksklusif kepada pelanggan yang sudah melakukan pembelian atau pelanggan loyalty. Yang kedua adalah email marketing. Email marketing ini merupakan email yang dikirimkan dari brand ke customer-nya dengan tujuan menawarkan produk. Berry BNK biasanya mengirimkan email yang berisi penawaran produk jika customer sudah memasukkan produk ke keranjang, menawarkan diskon dan pernah melakukan check out produk. Hal tersebut berlaku di chat Shopee. Kami menyarankan Berry BNK melakukan pengiriman penawaran itu tersebut lewat email customer, supaya saat membuka email, mereka membaca dan juga bisa melihat dari notifikasi. Karena jika hanya dari chat Shopee, belum tentu semua customer akan membukanya. Selanjutnya ada blockchain teknologi. Teknologi blockchain ini telah berdampak pada banyak industri, dengan mengacu pada industri e-commerce tertentunya. Teknologi blockchain ini akan membantu mengatasi tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Ilustrasi berikut tuh membahas skenario industri e-commerce sebelum blockchain dan setelah penerapan blockchain. Dan QRIS itu menjadi salah satu sistem pembayaran yang sering digunakan saat ini. QRIS adalah metode pembayaran berstandar kode QR bertujuan agar transaksi bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dan ada internal marketing. Internal marketing ini contohnya mengadakan diskon seperti Shopee 12.12, Lazada Sale, dan masih banyak lagi. Sehingga diskon tersebut bisa menarik pelanggan. Nah, untuk yang terakhir, untuk research and development, yang bisa dikembangkan dari Berry BNK adalah perbanyak toko fisik mereka, karena exposure dari brand ini sudah sangat baik. Lalu, untuk exposure yang lebih, produk-produk yang banyak diminati bisa mulai dipasarkan ke pasar global untuk ekspor dan pengiriman internasional.
Untuk decision making proses, BRI-BNK sangat mampu untuk melakukan transaksi internasional karena produknya yang cukup bersaing dan harganya yang sangat efisien. Market mereka di Indonesia sudah cukup besar, bahkan bisa dilihat dari followers di Instagram mereka sudah mencapai 800.000 followers. Maka untuk berkembang dan bersaing, BRI-BNK bisa melakukan pemasaran internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih semua.